Yes Tuhan, ini pujian dan penyembahan kami. Ini pengakuan iman kami, bahwa kami berserah kepada Allah yang luar biasa, kepada Allah yang hidup, kepada Allah yang maha kuasa. Terima kasih Bapak, biarlah melalui setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan disenangkan, Tuhan disukakan. Tuhan memberkati setiap hamba-hambamu yang sudah melayani dalam pujian dan penyembahan. Tuhan pakai kami semuanya lebih lagi di hari-hari yang akan datang. Kami percaya Tuhan bahwa sebenarnya Engkau mampu melakukan segala sesuatu. Tetapi kami rindu juga untuk menjadi bagian dari karya agung Allah bagi dunia ini. Terpujilah namamu, terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Allah yang sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akan sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Pujian terakhir kita berkata, Tuhan bisa buka jalan di lautan. Tuhan bisa mengadakan mata air di padang gurun. Kata-kata berikutnya apa? Tidak ada yang sukar di mata Tuhan. Karena itu kita menyerahkan hidup kita kepada Allah. Amin. Pagi ini saya ingin sedikit melanjutkan khotbah Bapak Gembala minggu lalu. Masih ingat khotbah Bapak Gembala minggu lalu? Ada yang hadir minggu lalu? Atau tidak ada yang hadir? Masih ingat khotbahnya minggu lalu apa? Loh, kok tidak ada suaranya? Apa khotbahnya minggu lalu? Wah, ada disebutkan nama-nama Allah. Tetapi yang difokuskan adalah Allah El Shaddai. Tolong ditampilkan. Ya, Allah El Shaddai itu Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Nih, Allah El Shaddai. Yang pertama dinyatakan bahwa Allah El Shaddai itu Allah yang maha kuasa. Yang kedua, Allah El Shaddai itu adalah Allah yang mencukupi. Ya, yang berikutnya dia adalah Allah yang setia menggenapi janjinya. Kalau saya ingatkan begini, Bapak Ibu ingat sekarang? Ingat ya, kalau sudah diingatkan ya jadi ingat. Tapi kebenaran-kebenaran ini perlu kita pegang. Bapak Ibu Saudara, Maha Kuasa itu artinya apa? Mungkin yang masih anak-anak bisa tahu, Eugene dan Sophie, artinya Maha Kuasa itu apa? Maha artinya sangat. Kuasa artinya ya kuasa ya. Jadi Maha Kuasa artinya memiliki kuasa yang tidak terbatas. Bapak Ibu aminkan ini? Amin ya. Pujian kita lo bilang, kau bukakan jalan di lautan. Siapa yang pernah buka jalan di lautan? Wong laut loh, siapa yang bisa membelahnya? Di padang gurun yang tidak ada air, Tuhan bisa kasih mata air. Siapa yang bisa buat kayak gitu kalau bukan Tuhan? Ya, Maha Kuasa artinya memiliki kuasa yang tidak terbatas. Dapat melakukan segala sesuatu. Benar, Allah kita dapat melakukan segala sesuatu. Siapa yang setuju? Allah kita dapat melakukan segala sesuatu. Sebenarnya Allah kita yang Maha Kuasa itu juga punya keterbatasan. Bapak Ibu sepakat dengan saya? Allah tidak akan melakukan sesuatu yang melanggar
atau yang bertentangan dengan hakikat dirinya. Ya, Allah kita itu maha kuasa tapi tetap ada batasnya. Saya akan kasih contoh-contoh batasannya. Silakan ditampilkan. Allah yang maha kuasa tidak dapat berdusta dan menyesal. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa baca di 1 Samuel 15 ayat 29. Allah yang maha kuasa itu tidak serta-merta melakukan segala sesuatu. Tapi ada batasan-batasan sesuai dengan hakikatnya. Dia adalah Allah yang maha benar. Nanti saudara baca di rumah. Yang kedua, Allah tidak dapat mengingkari firman-Nya. Jadi apa yang sudah Dia firmankan pasti Dia genapi. Alkitab kita mengandung banyak sekali janji Allah. Dan percayalah, Allah enggak pernah bohong. Allah enggak pernah bilang, loh itu kan dulu nak, sekarang enggak, beda zaman. Enggak, Allah tidak dapat mengingkari firman-Nya. Oh ini ditampilkan, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Bapak Ibu Saudara percaya ini? Janji Allah ya dan amin. Yang ketiga contohnya, Allah tidak dapat dicobai dan tidak mencobai siapapun. Allah itu Allah yang baik, jadi Dia tidak pernah mencobai siapapun. Saudara boleh baca nanti Yakobus 1 ayat 13. Yang berikutnya, Allah tidak mungkin berbuat dosa dan tidak melakukan ketidakadilan. Allah itu gak mungkin berbuat dosa. Bapak Ibu Saudara ingat ketika Yesus dicobai iblis, lompat dari atas. Kalau saja ya, ini tidak terjadi. Karena Tuhan Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Kalau saja Tuhan Yesus lompat, apa yang terjadi? Berarti Dia sedang mencobai Tuhan, bukan? Dia sedang membuat Allah itu, dalam tanda kutip, bingung apa yang harus dilakukan. Firman-Nya atau anaknya, kan gitu ya. Tapi puji Tuhan, Allah kita Allah yang konsisten. Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang kudus adanya. Allah tidak dapat dibatasi. Allah tadi terbatas oleh hakikatnya, tapi Dia tidak dapat dibatasi oleh faktor apapun di luar Dia. Termasuk doa dari orang percaya. Ya. Bapak Ibu Saudara pernah jengkel sama orang? Oh sering, sama dong. Kalau jengkel pernah enggak berdoa gini? Tuhan, orang itu menjengkelkan hati saya. Tuhan bikin dia menderita kayak saya. Kira-kira Tuhan bisa menjawab doa itu apa enggak? Kenapa? Kenapa? Ya karena itu menyangkali keberadaan Tuhan yang maha baik, bukan? Maha kuasa memang. Tuhan, orang itu ya, harusnya tidak layak hidup di muka bumi. Loh, siapa yang memutuskan begitu? Siapa yang jadi Tuhannya? Kok kita yang memutuskan orang itu tidak layak hidup di muka bumi? Doa-doa semacam itu gak akan Tuhan dengar. Dia mampu melakukan segala sesuatu. Dia berhak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Ya, Bapak Ibu Saudara, Allah memang maha kuasa, tapi hati-hati dengan doa kita.
Ya, doa kita memang permohonan kepada Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Allah tidak akan mengingkari dirinya sendiri. Ya, kalau misalnya Tuhan mengikuti apa kata manusia, jadinya dia Maha Kuasa apa enggak? Enggak ya. Kalau dia mengikuti maunya manusia, dia bukan jadi Allah yang Maha Kuasa lagi, tapi manusia yang Maha Kuasa. Seperti itu. Kadang-kadang manusia gitu ya, sok Maha Kuasa. Ngatur orang lain. Dalam hal-hal tertentu bahkan bisa menjatuhkan orang lain. Membuat orang lain merugi. Tapi Allah bukan seperti itu. Ya, puji Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat memaksakan kehendaknya kepada Allah. Lalu kapan kita bisa melihat? Kapan kita bisa menyadari, merasakan kemahakuasaan Allah? Bapak Ibu tahu kapan kita bisa melihat dan merasakan kemahakuasaan Allah? Ini ada jawabannya. Setiap saat. Bapak Ibu kalau melek mata bisa melihat pasangan tidur di sebelah. Kalau ada pasangannya, kalau pasangannya lagi LDR-an ya jangan cari pasangan ya di sini. Pasangan LDR ya sudah dia di sana, kita di sini, terhubung dalam doa. Kalau kita buka pintu rumah, kita melihat ada sinar matahari. Kita mendengar, kalau di saya masih ada bunyi kicauan burung. Karena masih di daerah agak desa ya, agak desa rumah saya. Masih ada itu. Bukankah itu bukti kemahakuasaan Allah? Iya kan? Siapa yang bisa bikin matahari itu terbitnya selalu di timur, terbenamnya selalu di barat? Pernah kebalik-balik? Enggak, tabola balik. Apa itu artinya? Tabola balik ya. Saya tiba-tiba keingat tabola balik. Enggak bisa bolak-balik. Itu semua sudah diatur oleh Tuhan. Semua sudah dirinci. Kapan, umur berapa tumbuhan A berbuah. Kalau itu tumbuhan buah. Kapan tumbuhan bunga berbunga. Kapan bunganya luruh. Kapan buahnya matang. Nah, itu semua sudah diatur sama Tuhan. Ya, itulah kemahakuasaan Allah yang bisa kita lihat setiap saat dalam hidup kita. Kalau misalnya enggak punya penglihatan, apakah seorang bisa melihat kemahakuasaan Allah? Bisa? Saya pernah menyampaikan di sini seorang penulis dan penggubah lagu bernama Fanny Crosby. Masih ingat? Dia buta sejak umur sekian hari kalau tidak salah. Pernah dicoba operasi enggak berhasil. Tapi sepanjang hidupnya dia bisa melihat kemahakuasaan Allah. Aneh kan? Matanya buta tapi dia bisa melihat kemahakuasaan Allah. Sementara banyak orang yang matanya melek gak bisa lihat. Mosok sih Allah itu maha kuasa. Aku lu gak ditolong tuh. Mosok sih aku lu sudah sekian waktu menderita. Kemahakuasaan Allah tidak akan lebih bertambah kalau kita melihatnya. Atau tidak akan berkurang kalau kita tidak melihatnya. Ya, kemahakuasaan Allah itu ya sudah tetap. Mau kita bisa lihat, mau enggak bisa lihat, kemahakuasaan Allah tetap ada. Yang kedua, kapan kita bisa melihat dan merasakan kemahakuasaan Allah? Next. Mari baca bersama saya. Lewat pergumulan hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang mengalami persoalan, kita sedang mengalami pergumulan, jangan cepat-cepat protes. Karena di sanalah kesempatan Tuhan mau menunjukkan kemahakuasaan.
Ya, Bapak Ibu Saudara mengeluh, aduh pekerjaanku ini enggak enak, sungguh enggak enak. Kalau kita langsung, ya udah pergi, enggak enak. Itu kita akan jadi karyawan atau pekerja yang tidak loyal, ya. Kerja baru sebulan, enggak enak, pindah. Sebulan, enggak enak, pindah. Sampai kapan? Ya kan? Terkadang pekerjaan yang kita harus kerjakan, lingkungan kerja yang harus kita hadapi, itulah kesempatan Allah menyatakan kemahakuasaannya. Punya pasangan hidup, aduh menjengkelkan sekali. Dari dulu sampai kini tidak berubah seperti Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus gak berubah ya. Nah waktu pasangan hidup gak berubah kita juga bilang, kamu kok kayak Tuhan Yesus ya, gak pernah berubah. Gitu ya. Sebenarnya itu adalah kesempatan di mana Tuhan menyatakan, membuat kita melihat bahwa Dia Maha Kuasa. Tuhan, aku sudah umur segini loh, kok enggak punya teman sih, teman hidup, pasangan, calon teman hidup. Sementara yang itu sudah pada punya loh Tuhan. Kalau saya jadi Tuhan kan, terus maumu apa? Kasih saya teman hidup. Ya, semua ada waktunya, semua ada caranya. Betul? Wong Tuhan Maha Kuasa ya sudah nurut aja. Ya kan? Kalau misalnya kita bilang Tuhan itu Maha Kuasa tapi mana buktinya? Ekonomi saya ya pas-pasan dari dulu sampai sekarang. Sekali lagi saya katakan, entah ekonomi kita menjadi baik setelah kita berdoa. Atau entah ekonomi kita tetap gitu aja setelah berdoa. Tuhan tetap Tuhan yang Maha Kuasa. Enggak ada pengaruhnya sama Tuhan. Mau kita bersungut-sungut, mau kita bersyukur, mau apapun, Tuhan tetap Maha Kuasa. Jangan pernah lupakan ini. Masih ingat pesan Bapak Gembala beberapa waktu yang lalu? Bersungut-sungut itu dosa. Ya, bersungut-sungut itu dosa. Ngomel itu dosa. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kalau saya berdiri di sini dan ngomong kayak gini bukan berarti saya sudah lulus. Kehidupan ini adalah proses belajar terus menerus. Sampai kapan? Sampai akhir ku menutup. Yes, sampai situ. Kalau sudah sampai situ ya sudah, enggak ada ujian lagi. Tapi kita harus tetap tahan sampai di sana ya. 2 Korintus 12 ayat 9 berkata, tolong bisa ditampilkan. 2 Korintus 12 ayat 9 tulisan Rasul Paulus. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, ini Rasul Paulus tulis, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Ini kemudian Paulus bersikap, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Siapa mau bermegah atas kelemahan kita? Siapa mau bermegah atas persoalan kita? Gak ada yang mau angkat tangan, ya berat ya. Bermegah atas persoalan hidup kita ya mana mungkin. Tapi ini Paulus, aku terlebih suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Kalau tidak ada masalah hidup lurus-lurus saja, kapan Tuhan bisa menyatakan kuasanya? Ya, coba kita ingat-ingat, kapan terakhir kali kita melihat, kita merasakan Allah Maha Kuasa itu hidup sama kita. Kalau kita nggak pernah sakit, Allah nggak akan pernah menunjukkan dirinya Jehovah
Jehovah Rafa. Kalau nggak pernah kekurangan, dia nggak akan bisa tunjukkan kalau dia Jehovah Jireh. Kalau nggak ada kesempatan ya Tuhan nggak bisa menyatakan diri. Ya enggak? Harus ada kesempatan. Dari kesempatan itu adalah persoalan, pergumulan, keruwetan yang kita hadapi. Jadi enjoy, nikmati. Ya, mau menikmati setiap persoalan, jangan terburu-buru. Aduh, ndak kuat aku Tuhan, sungguhan ndak kuat. Mosok sih. 1 Korintus 10 ayat 13 berkata, apa? Iya, pencobaan yang kamu alami itu pencobaan biasa. Masalah-masalah yang kamu hadapi itu masalah biasa. Dan Tuhan itu sudah menetapkan setiap persoalan, pergumulan, pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Amin. Amin. Tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah. Kita ingat lagu yang tadi. Tuhan sanggup buka jalan. Tuhan sanggup bikin mata air. Walaupun sebenarnya kalau dipikir-pikir gak mungkin. Ada yang bilang, aku kepengen ini tapi harganya mahal Tuhan. Sampai tahun berapa aku harus kerja ya? Nah, Tuhan bisa loh buka jalan dengan cara apapun yang kita nggak pernah tahu. Nanti tiba-tiba kita kaget, wah ternyata Tuhan buat sesuatu yang luar biasa. Amin. Dari Alkitab kita akan belajar pagi ini kunci untuk dapat melihat kemahakuasaan Allah. Ya, kita tadi tahu kapan sih mahakuasanya Allah itu dinyatakan lewat yang tadi. Sekarang kuncinya apa untuk dapat melihat kemahakuasaan Allah? Ada yang tahu kuncinya? Mata kuncinya apa? I-M-A-N. Iman kepada Tuhan. Walaupun kita belum melihat dengan pasti. Persoalanku ini, jawabannya harusnya itu. Tapi kok ada pintunya belum kelihatan. Tapi dengan iman kita bisa buka jalan ke arah sana. Ya, tapi iman tok tanpa perbuatan adalah, sudah hafal. Iman tanpa perbuatan mati, enggak berguna. Tapi imannya kudu betul juga ya. Iman kepada siapa Mbak Ida? Tuhan Yesus Kristus. Imannya harus jelas kepada Tuhan Yesus Kristus disertai perbuatan yang nyata dari hidup kita. Yang pertama, kita akan belajar ya. Iman itu harus dinyatakan lewat pujian dan penyembahan. Kita baca 2 Tawarikh. 2 Tawarikh pasal 20 ayat 22. Oh iya ya. Dua Tawarikh 20 ayat 22. Kita baca sama-sama ya. Ini kita mau belajar satu demi satu apa yang bisa membuat kemahakuasaan Allah nyata dalam hidup kita. Ayat 22, 1, 2, 3. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka terpukul kalah. Di dalam pasal ini diceritakan bahwa Yehuda, kerajaan Yehuda itu adalah pecahan dari kerajaan Israel yang pertama. Kerajaan Israel pertama terbagi 2, yang satu berisi 10 suku, yang satunya lagi berisi hanya 2 suku.
Yehuda. Pada saat itu rajanya bernama Yosafat. Di ayat-ayat pertama disebutkan bahwa ada Bani Amon dan Bani Moab yang hendak menyerang mereka. Kemampuan perang kerajaan Yehuda tidak seperti kerajaan Israel, karena jumlah mereka juga tidak banyak. Ketika mereka sedang ketakutan, mereka memutuskan, meeting, kemudian mereka memutuskan akan memuji Tuhan. Mereka melakukan sesuatu yang tidak masuk akal. Tidak menyiapkan pedang, tidak menyiapkan panah, tidak menyiapkan kuda dan kereta, tapi menyiapkan puji-pujian kepada Allah. Di ayat 19 berkata, kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan Allah Israel dengan suara yang sangat nyaring. Dan di ayat 22 kita tadi melihat, dengan puji-pujian mereka, Tuhan mengadakan penghadangan. Mereka terpukul kalah. Ya, ini kisahnya Yosafat dan Bani Yehuda. Itu PL, Perjanjian Lama. Kalau di PB ada enggak? Ada yang sangat terkenal. Bapak Ibu ingat? Ada 2 orang yang menyanyi dalam keadaan mereka yang luar biasa menderita. Siapa? Hah? Oh iya, betul Pak. Paulus dan Silas. Mereka menderita di mana? Di penjara yang paling dalam, dijaga ketat, kakinya dipasung. Bisa bergerak? Enggak bisa. Apa yang mereka lakukan? Memuji dan menyembah Tuhan. Semua orang bisa dengar, tahanan lain mendengarnya. Bapak Ibu juga ingat apa yang terjadi? Ya, terlepas semua kunci-kuncinya. Ada gempa. Ya, kapan kita bisa, apa kunci untuk melihat kemahakuasaan Allah? Iman plus pujian dan penyembahan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, saya tidak sedang menambahkan ya. Kalau memang ada ayat Alkitab yang berkata iman kepada Allah itu cukup. Tapi saya menambahkannya dengan hal-hal yang memang berkaitan dengan iman. Tapi sebenarnya iman kepada Allah itu cukup. Enggak perlu ditambah dengan hal-hal lain seperti berbuat baik, berbuat amal, bla bla bla. Enggak. Ya, tapi pagi ini saya ingin menambahkan bahwa iman itu harus dinyatakan, bukan ditambahi, enggak, dinyatakan lewat pujian dan penyembahan kita. Yang kedua, iman itu harus dinyatakan juga melalui doa kita. Kita baca Kisah 12, Kisah Para Rasul 12, ayat 5 dan 11. Enggak baca semua, ayat 5. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Ada Petrus yang di penjara, tapi ada sebagian jemaat yang mendoakan dengan sungguh-sungguh. Apa yang terjadi? Ayat 11, dan setelah sadar akan dirinya Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Bapak Ibu Saudara, doa bisa membuat Allah menyatakan kemahakuasaannya. Amin. Saya masih ingat kalau Bapak Gembala sering berkata gini, kalau orang datang kepada saya dengan pergumulannya, itu katanya Bapak Gembala, orang pasti akan berpikir begini, halah paling-paling loh Bapak Gembala jawab begini, ya sudah berdoa saja. Tidak ada duitnya, cuma ngomong berdoa. Ya gitu ya. Tapi beliau ingatkan,
Doa itu bukan cuma. Doa itu bukan cuma. Karena ada satu pujian yang digubah seseorang, doa mengubah segala sesuatu. Ya, doa itu bisa mengubah segala sesuatu. Ada sebuah ungkapan push. Push itu artinya tekan. Tekan. Push itu bahasa Inggris, P-U-S-H. Tekan. Tapi ada yang mengartikannya pray until something happen. Jadi jangan pernah lelah berdoa. Ada ayatnya apa? Tetaplah berdoa. Ayat paling singkat, tetaplah berdoa. Jadi jangan pernah bilang doa itu cuma, ya. Doa itu sesuatu yang bisa menggerakkan hati Allah untuk menyatakan kemahakuasaan. Itu yang kedua. Yang ketiga, iman itu harus disertai ketaatan. Percuma kita ngomong bahwa aku beriman kepada Allah yang hidup, tapi ternyata kita mengingkari pernyataan itu. Ada sebuah cerita yang juga terkenal, saya akan ajak kita baca. Daniel pasal 3, Bapak Ibu pasti tahu ini cerita apa. Daniel pasal 3 ayat 17 sampai 18. Ini pernyataan iman yang spektakuler. Pernyataan imannya loh spektakuler. Akhirnya Tuhan juga bikin sesuatu yang spektakuler. Daniel 3 ayat 17 dan 18. Kita mulai dari ayat 16 boleh, sorry multimedia. Ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Pernyataan iman dari SMA ini membuat Tuhan melakukan perkara ajaib. Apa yang terjadi? Ketiganya dimasukkan ke dalam lautan api, dapur api, kemudian yang nampak 4 orang berjalan-jalan. Saya ingin bertanya, siapa yang melepaskan Sadrak, Mesak? Siapa yang mengeluarkan Sadrak, Mesak dan Abednego dari dapur api? Siapa yang mengeluarkan Sadrak, Mesak, Abednego dari dapur api? Siapa? Tuhan. Bukan. Yang mengeluarkan ketiga orang itu raja. Raja tadi kan suruh masukkan. Terus dia lihat, loh kok ada 4 orang. Dia heran ya, loh kok ada 4 orang. Akhirnya dia bilang, keluarkan mereka dari situ. Siapa yang mengeluarkan mereka dari dapur api? Raja, atas perintah raja. Tapi setelah dia melihat bahwa Allah melakukan sesuatu yang hebat. Bagaimana mungkin ada 3 orang di sana jadi 4? Habis itu suruh keluarkan, nggak ada bau hangus. Apalagi baju terbakar, kulit terbakar, nggak ada. Raja benar-benar melihat Allah yang disembah oleh SMA adalah Allah yang maha kuasa. Sudah selesai? Belum. Ada Daniel juga di kitab yang sama. Daniel yang tetap berdoa sekalipun ada perintah dilarang berdoa.
Perkara besar dan luar biasa. Daniel dimasukkan dapur goa singa. Tidak lecet sama sekali, tidak ada bekas gigitan. Dia juga dikeluarkan oleh raja dalam keadaan yang baik-baik saja. Sekali lagi saudara, dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam tantangan kehidupan, Allah punya kesempatan untuk menyatakan kemahakuasaannya. Amin. Yang terakhir, iman yang disertai kerinduan dan usaha untuk bertemu dengan Allah. Ketika COVID beberapa tahun yang lalu, kita pengen ibadah tapi nggak bisa. Ya toh? Semua gereja diharapkan menutup pintu gerejanya. Tidak ada ibadah. Ya, sebagai warga negara yang baik, kita juga melakukannya. Tapi sebenarnya ada kerinduan, ada keinginan yang kuat untuk datang beribadah. Tapi kalau nggak bisa, ya sudah, kita tetap bisa beribadah di rumah. Tapi ini ada sebuah kisah di Markus pasal 5. Ada seorang yang begitu ngotot pengen bertemu dengan Tuhan. Markus pasal 5 ayat 25 sampai 29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Bapak Ibu Saudara pernah bayangkan, mungkin kalau bapak-bapak enggak tahu ya, wanita, ibu-ibu. Kalau seorang wanita mengalami pendarahan rutin setiap bulan, itu terasa badannya sangat lemas. Karena ada darah yang dikeluarkan. Sehingga ada yang perlu minum obat anemia, obat kurang darah. Lah, perempuan ini berapa tahun sudah sakitnya? 12 tahun. 12 tahun itu dibilang sebentar ya sebentar, dibilang lama ya lama. Tapi kalau terus-menerus pendarahan, kira-kira apa yang terjadi? Mungkin bangun saja tidak kuat. Bangun dari tidurnya loh, tidak kuat. Tapi wanita ini punya usaha yang keras untuk bertemu dengan Yesus. Apa itu? Dia pengen ketemu Yesus. Dia pengen apa? Cuma megang. Megang apa? Menjamah jubahnya. Bukan ujung jubahnya, jubahnya. Karena dia beriman, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Coba bayangkan kalau wanita ini malas-malasan. Aduh badanku lemes, tidak kuat. Ngapain sesean sama orang-orang banyak yang mengikuti Yesus. Bayangkan, kira-kira dia sembuh? Enggak. Dia tidak akan sembuh. Bapak Ibu, Allah itu sanggup menyembuhkan seseorang bahkan dari jarak yang jauh. Beberapa kali saya melihat, saya mengalami juga bahwa ketika orang berkata, Pak, Bu, saya sakit. Kami akan bilang, ayo kita berdoa. Kalau kita ke rumahnya jauh, doanya lewat
telepon minggu lalu hari Selasa. Saya tiba-tiba ditelepon, ada telepon masuk, saya lihat Ibu Riamida yang biasa duduk di belakang, kakaknya Bu Basaria ya, sedang dirawat di rumah sakit. Dia minta diteleponkan, katanya dia sakit. Saya bilang, waduh, di rumah sakit mana ya? Tapi ya itu bertanya, tapi saya nggak mungkin ke sana saat itu. Jadi saya bilang kepada anaknya, boleh nggak teleponnya dikasih mama? Saya berdoa lewat telepon, dari telepon ke telepon. Tuhan bisa berbuat itu, Tuhan sanggup menyembuhkan, bisa. Tapi ada kalanya Tuhan juga pengen melihat usaha kita. Apa yang jadi bagian kita ya kita lakukan. Aku loh sudah lama tidak bekerja Tuhan. Gimana caranya supaya aku bisa bekerja? Ya kirim lamaran dong ke perusahaan-perusahaan. Itu namanya usaha. Aku kok enggak punya pasangan hidup ya, enggak punya teman. Ya bertemanlah dengan banyak orang. Ya kan? Bergaullah dengan banyak orang. Kalau kita ngomong Tuhan aku kok enggak punya pasangan. Tapi kita tidur di rumah, duduk diam di rumah. Kamu setiap hari bergaul sama siapa? Enggak ada. Ya kapan punya pasangan hidupnya? Kamu sudah kirim lamaran? Enggak. Aku percaya Tuhan sanggup kasih aku pekerjaan. Loh, ya iya. Tapi kan perlu ada usaha, ya enggak? Kayak gitu. Jadi Allah itu adalah Allah yang maha kuasa. Amin. Saya pengen kita benar-benar paham. Allah adalah Allah yang maha kuasa, yang tidak dibatasi oleh pemikiran kita, oleh penglihatan kita, oleh pendengaran kita. Oh, Allah melakukan hal-hal ajaib. Atau, oh Allah tidak melakukan hal-hal ajaib. Enggak ada pengaruhnya semua terhadap kemahakuasaan Allah. Allah tetap Allah yang maha kuasa. Ya, ada kunci untuk membuka kesempatan bagi kita melihat kemahakuasaan Allah, merasakan kemahakuasaan Allah. Ada pujian dan penyembahan, ada doa, ada ketaatan, ada kerinduan hati dan usaha untuk berjumpa dengan Dia dan melihat kemahakuasaannya. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami puji, kami masyurkan, kami tinggikan Tuhan. Tuhan yang tidak hanya kami sembah, tapi Tuhan yang menolong, Tuhan yang membukakan jalan, Tuhan yang memulihkan, dan Tuhan yang sudah memberkati kami semuanya. Persembahan anak-anak-Mu, Tuhan menerimanya, Tuhan berkenan, dan Tuhan akan memberkati dengan berkelimpahan. Anak-anak-Mu ya Tuhan, dengan segenap, dengan kerendahan hati, sudah menyerahkan dan membawa semua yang mereka sudah berikan kepada Tuhan. Tuhan memperhitungkannya sebagai kebenaran, dan Tuhan memberkati dengan berkelimpahan. Memberkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di sepanjang bulan September. Mereka tidak hanya diberkati oleh Tuhan, tapi mereka diberikan hati yang baru, diberikan kesehatan ilahi, pengharapan kerinduannya. Tuhan mendengar, Tuhan memberkati, Tuhan menyatakan kuasa dan kemuliaannya. Mereka semua boleh semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melayani Tuhan, dan hidupnya semakin cemerlang, menjadi berkat. Tuhan dipermuliakan. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang tidak bisa hadir pada ibadah pagi hari ini, dimanapun beliau berada. Tangan kasih dan kemurahan Tuhan menjangkau mereka. Kami yang hadir, semua penata layanan umat-Mu sudah diberkati, dan kami boleh dan siap akan menjadi berkat. Kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, Bapak Presiden dan wakilnya, semua jajaran menteri,
TNI, Polri, semuanya tanpa terkecuali. Tuhan sudah menyatakan berkat, kemurahan dan anugerahnya. Pada saat ini kami membuka hati kami. Kami menyerahkan doa kami. Kami berdoa untuk Ibu Riamida yang sekarang dirawat di ruang ICU. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa yang sama yang melepaskan hamba-hambamu di seluruh Alkitab, kuasa yang sama yang memberkati hamba-hambamu, sekarang kuasa ini menjamah Ibu Riamida. Pengampunan, belas kasihan, anugerah Tuhan melimpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Ibu Riamida, terimalah kuasa Tuhan, terimalah mujizat Tuhan. Jadilah ibu engkau sembuh, pulih, sehat seperti sebelumnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun yang dokter sampaikan, apapun yang dokter katakan tentang komplikasinya, Ibu Riamida, kami melepaskan urapan kesembuhan Tuhan. Jadilah ibu sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh keluar dari ruang ICU dan boleh ada di dalam ruang rawat inap dan boleh mengalami mujizat, kuasa dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa dan menyerahkan semua jemaat dengan segala pergumulan, dengan segala kerinduan, dengan segala beban, segala pengharapan. Kami percaya kelepasan, pertolongan, anugerah Tuhan berlimpah dan mengalir bagi kami semua. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan pandanganmu kepada sorga. Sebelum kita pulang, kita tinggalkan gereja ini untuk sementara waktu. Sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai dan memimpin kehidupanmu sekarang, saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pulanglah, terimalah berkatnya dan jadilah engkau berkat. Puji Tuhan. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.